tanpa roh? Tanpa roh. Iya. Dijebak bako sedeng. Misalnya, pernah tidak Anda melihat ada jasad yang dibawa ke kuburan, jasad itu lari karena takut? Pernah enggak? Atau ada kebakaran, 3 Ini mayat sudah melarikan lari diri karena jasad takut kepanasan? orang mati. Waktu itu kan Yesus Bisa belum gitu mati. beritanya ya. Waktu itu kan Yesus belum mati. Dia Bentar-bentar, masih di taman Gurunda Getsemani. dan Brethren Matren, TTS dari mana? Dari Papua. Oh, Wah, kakak kita yang cantik. agama ini Kristen kah? Iya, agama Protestan. Iya. Oh, siap-siap ya. Selamat. Tahuan dari Selamat lipstiknya malam. bawa Saya Protestan. Saya dari Papua. Perkenalkan. Nggak ada lah bang ngaruhnya dari listrik Protestan apa lah bang cuman ini. Ya, selamat bergabung di ruangan dialog. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab, silakan langsung masuk aja ya. Iya, saya dari tadi sempat ikuti percakapan yang ada. Ini diskusi yang luar biasa. Kita negara kita terdiri dari 5 agama, dan dengan adanya ketertarikan dari saudara-saudara saya dari Muslim untuk mendiskusikan isi ayat Alkitab, saya sangat hargai, saya sangat hormati. Dengan segala pemahaman kita yang ada, masih ingin mencari tahu apa tujuan daripada penulisan di Alkitab. Satu hal yang ingin saya mau sampaikan di sini bahwa isi ayat Alkitab tidak bisa diartikan dengan pemahaman manusia secara logika, tapi harus di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Karena ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dengan akal manusia kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat. Pemahaman dan pemikiran Allah itu berbeda dengan manusia, dengan Allah itu berbeda. Jadi penulisan itu harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan saya kira di dalam Al-Quran juga mengakui adanya Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita menanyakan, meminta petunjuk atas ketidakpengetahuan kita tentang ayat yang tertulis di Alkitab, saya kira pasti kita akan mendapat tuntunan Roh Kudus. Karena saya juga sedikit ada gambaran tentang ayat Al-Quran, dan di situ saya begitu memahami sedikit saja, tapi saya melihat bahwa antara Al-Quran dan Alkitab itu ada satu kesatuan, cuma ini pemahaman saya. Pada saat agama ini lahir dengan perbedaan pandangan, prinsip, pendapat, dan itu mengakibatkan penulisan setiap ayat atau firman yang tertulis dalam kitab-kitab kita berdasarkan mereka itu dengan pemahaman, dengan keterbatasan mereka yang ada. Jadi kadang kalau kita mau mengartikan bisa menyalahkan, oh di Muslim begini, di Protestan begini. Jadi saya kira tidak ada yang salah dalam kedua agama ini. Saya melihat bahwa mereka memiliki satu latar belakang yang sama sebenarnya. Hanya karena manusianya akhirnya perbedaan itu terjadi. Berarti saya potong dikit, Bunda saya potong dikit. Berarti Bunda mengimani Yesus itu sama dengan Nabi Isa di Al-Quran ya? Iya, benar. Yesus itu adalah Isa itu sendiri. Boleh tadi ada satu hal diskusi tentang siapa pemberi kehidupan. Di sini kan ada yang bilang, masa Yesus Allah kok bisa tidur? Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Dan kehidupan Adam dan Hawa sampai manusia yang ada hari ini, keberadaan kita terlahir sebagai manusia berdosa. Namun Alkitab mencatat bahwa oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia adalah manusia yang suci. Dia tidak bisa datang dengan keberadaannya dalam kesuciannya ke tengah dunia yang berdosa ini. Oleh karena Oke, Bunda. Oke, udah. Kita tanya Pak Martin dulu. Menurut Pak Martin, apa Pak Martin setuju dengan pendapatnya Bunda siapa tadi TTS bahwa Yesus dan Isa sama?
Menurut Pak Martin gimana? Ya, oh, setuju sekali, Bu. Setuju sekali. Oh, Sangat baguslah. setuju. Sangat Karena banyak setuju. saudara-saudara Kristen tuh mengingkari loh. Lanjut. Iya. Jadi Dilanjut dulu, Bunda. oleh karena ini saya mau menjelaskan tentang manusianya Yesus. Oleh karena keberdosaan manusia, Allah tidak bisa datang dalam kesuciannya ke tengah dunia ini. Namun kasih Allah, di mana Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambar dan peta dan teladan Dia. Oleh karena itu, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, dan Ia mau menebus dosa umat manusia dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus dalam rupa manusia itu sendiri, supaya Ia menanggung dosa umat manusia, agar manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dapat diselamatkan. Yesus datang sebagai manusia normal sebagai itu, tapi Dia sendiri adalah Roh Kudus yang dititipkan dalam kandungan seorang Maria untuk lahir dalam keberadaannya sebagai manusia, supaya Ia dapat menebus umat manusia. Di dalam ayat Kalau gitu 1 gini, Yohanes, sebentar Bunda. Bunda, jangan terlalu panjang lah. Nah, itu keimananmu kan. Kalau dalam Al-Quran kan bukan Yesus atau bukan Nabi Isa yang disalibkan ya. Dia diangkat, Iya. dia diselamatkan, diangkat naik. Itu perbedaan kita itu ya. Nah, gini, kalau Bunda mengimani bahwa Yesus yang mati untuk keselamatan ya, karya keselamatan dilakukan oleh Yesus. Apakah di dalam Bible Bunda pernah membaca bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa Dia akan mati untuk penebusan dosa waris? Kan kalian mengimani bahwa kalau kita baca Roma 5:16 ya kalau nggak salah, di situ tertulis bahwa akibat kesalahan satu orang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat ketaatan seorang maka semua memperoleh keselamatan. Nah, ini kata Paulus. Nah, kalau menurut Yesus gimana itu tentang karya penyelamatannya dosa waris Adam? Silakan. Silakan yang lain ya, saudaraku. Baik, kalau di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 sana katakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mengaruniakan Ia datang ke tengah dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, atau di sini dikatakan barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Ini kepercayaan dan keyakinan kami. Dan kami percaya penuh kepada firman. Kalau isi firman ini, kalau kami tidak percaya, untuk apa kami mau mengenal? Ini isi buku yang tadi saya baca, tapi bagian daripada catatan firman yang tertulis. Kalau kami tidak percaya, untuk apa kami berada di sini, di posisi yang saat ini? Masih banyak pilihan agama lain. Tapi kami sungguh percaya dengan segala yang tertulis bahwa itulah rencana Allah. Bang Juma, Tapi gini, Bunda. Bang Juma. Oh, silakan Gurunda, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas ilmunya Mbak TPS. Ya, untuk memahami isi Bible, menurut Ibu tadi, kita harus dapat bimbingan Roh Kudus. Kalau kami umat Islam, Roh Kudus itu cakupannya, pengajarannya include dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Ya. Nah, maksudnya gimana, Mas? OTST, suara masuk. Maaf. Oh, turunin aja hostnya, Pak. iya. Nah, sementara pembanding antara contoh Ibu dengan saya, Ibu punya Roh Kudus, saya nggak ada Roh Kudus, melainkan ajaran Roh Kudus yang saya punya, yaitu Al-Quran. Jadi tegaknya sebuah pengajaran Roh Kudus di Islam
adalah tegaknya Al-Quran di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau ibu, di dalam diri ibu ada Roh Kudus. Nah, saya ingin tahu dari ibu, di dalam Lukas 2, karena kan sudah ada Roh Kudus pada diri ibu, saya ingin tahu Roh Kudusnya ini bimbingannya nanti seperti apa gitu ya. Iya, iya. Di dalam Lukas 2 diterangkan bahwa nomor 11 utamanya telah lahir juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini saya mau tahu ya dari Roh Kudus yang ada pada diri ibu ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Ya, yang lahir itu adalah anak Allah dalam rupa manusia. Oke. Jadi dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, anak Allah, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan sudah pasti bukan manusia. Maaf ya, saya sedikit kasih ini dengan pemahaman yang saya miliki. Allah, kalau kita bisa melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Enggak, tapi Ibu katanya ada bimbingan. Tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus kan tugasnya membimbing. Nah, saya ingin Roh Kudus itu menyatakan yang lahir ini Tuhan atau manusia. Dia adalah anak Allah dan dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia 100% manusia, namun dia juga terlahir sebagai 100% manusia, namun dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah bisa berubah menjadi bukan Allah gitu ya, Bu ya? Ini yang saya katakan tadi, kalau kita melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Oh, berarti ketuhanan Allah itu dia mustahil. Segala hal yang mustahil dia sanggup karena dia Tuhan atas bumi, langit, dan manusia. Maksudnya yang tidak masuk akal itu adalah Allah gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah itu tidak bisa dilogikakan. Kalau Allah bisa dilogikakan, berarti Allah itu 100% manusia, dia tidak sama seperti yang kita pikir. Pikiran Allah itu kita tidak bisa menyamai. Ya, bukan pikiran Allah. Yang saya tanya ini, Roh Kudus dalam bimbingannya kepada ibu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Itu yang tadi saya katakan, dia 100% sebagai manusia, tapi dia itu sendiri adalah Allah, anak Allah atau Tuhan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Sekarang saya mau jelaskan tentang Allah Tritunggal. Bukan. Yang lahir ini Tuhan atau yang lahir ini manusia? Yang lahir. Yang lahir itu Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah 100% manusia. Di dalam kandungan manusia dia terlahir. Karena Allah itu yang tadi saya katakan, dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa hadir dalam kesuciannya. Maka itu dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus terlahir sebagai manusia untuk tujuan penyelamatan itu sendiri di tengah dunia ini. Yang tadi di mana itu tadi Mbak yang katakan bahwa Tuhan lahir. Iya, yang lahir ini maksud saya, Roh Kudus membimbing dia ibu. Tuhan, dia sendiri adalah Yesus, adalah Tuhan. Jadi yang lahir ini Tuhan. Iya, Yesus Kristus, anak Allah. Bukan manusia berarti ya, Bu ya? Dia 100% terlahir dalam rupa manusia. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Dia Tuhan, terlahir, mengerti tidak? Terlahir dalam rupa manusia untuk menanggung dosa manusia. Bukan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Yang lahir. Yang dilahirkan Maria, juga yang keluar rupa manusia, saya. Yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Tuhan, coba tangkap kalimat saya. Jangan mencoba untuk menjebak ya, mohon maaf, tolong. Enggak, saya bukan menjebak, saya hanya ingin menguji apakah yang ada pada diri ibu Roh Kudus atau roh tidak kudus, gitu loh.
Jadi dengarkan jangan baik belepotan, Bu. Roh bahwa Kudusnya pasti begini. Yesus di dalam Yohanes 16 menerangkan bahwa setelah ia pergi akan turun roh penghibur. Penghibur itu akan membimbing manusia kepada setiap kebenaran. Saya ingin bimbingan itu terbukti di dalam diri ibu yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia. Apa bimbingan roh yang ada dalam diri ibu? Silakan. dia adalah Tuhan. Sudah Oke, jelas dia adalah Tuhan. Berarti yang lahir bukan manusia. dalam bentuk dan rupa manusia. Oh, berarti Tuhan dalam rupa bentuk manusia. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tadi Ibu mengatakan dia adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Itu gimana, Bu? Coba tanya Roh Kudusnya. Dia yang dimaksud, Yesus itu sudah ada waktu masa, kalau pengajaran kami, waktu masa penciptaan Allah menciptakan roh melayang-layang kami bersama di situ. Itu kalau melihat itu ada 3 pribadi juga ada di sana, ada Yesus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Allah Bapa. Loh, Yesus di sana di situ sebagai apa di sana, Bu? Kan Maria belum melahirkan. Benar, tapi mereka adalah roh. Allah itu adalah roh. Ini yang perlu kita pahami. Ya, Allah itu adalah roh. Tapi kan Yesus bukan roh, dia manusia, Bu. Dia kemudian terlahir sebagai manusia, tapi dia sudah ada pada masa penciptaan itu. Berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi manusia. Iya, Tapi tadi tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Roh Kudusnya bingung ya, Bu ya? jadi Coba. sebenarnya untuk kami tidak bingung. Mungkin untuk Anda bingung. Kalau kami Tapi Anda nggak bisa menjawab. Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. banyak ayat yang kami bisa ini, karena saya belum ada persiapan malam hari Dan ini. bukan Sebenarnya Ibu. sebelum Yesus, Saya minta Yesus hadir, jangan itu Ibu, jangan banyak Ibu, jangan Ibu. nubuatan. Jangan Ibu, saya nggak butuh Ibu. Saya tahu Ibu terbatas. Saya minta Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu yang menjawab saya. Ini Pak, minta maaf, kita selaku manusia, kita masih dengan kekurangan kita. Roh Kudus punya kekurangan, Bu? Jadi Roh Kudus nggak berperan dalam diri ibu. Ini saya sampai di dalam. Tadi Ibu di awal menyatakan kita mengerti Bible karena minta ke Roh Kudus katanya. Nah, saya curiga yang ada pada diri Ibu itu adalah Roh tidak kudus. Kok enggak ada bimbingan? Jadi minta maaf ya, kita manusia berdosa, sampai kapanpun kita manusia berdosa. Kok jadinya saat jawaban? kita Saya tidak tanya Ibu, yang saya tanya roh yang ada dalam diri Ibu. Apa bimbingannya ke Ibu setelah saya tanya? Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sendiri yang mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan di abad pertama Masehi yang membentuk diri menjadi manusia. Apakah itu betul atau itu hanya karangan-karangan Ibu aja? sebenarnya tidak ada karangan, Roh Kudus itu jelas ada. Oke. Yang Enggak, maksudnya Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kok ada Tuhan dibentuk? Alkitab itu luas, jangan melihat dari satu ayat untuk mengartikan segala hal, dan setiap ucapan itu memiliki banyak pengertian. Kalau Anda dengan pengertian Anda seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau Alkitab, setiap ayat itu kalau digali satu ayat memiliki ribuan pengertian yang banyak. Jadi saya begini, tidak bisa menjawab pertanyaan Oke. Anda. Saya menghargai Ibu, saya menghargai. Cuman saya ini minta agar saya berdialog dengan roh yang ada dalam diri Ibu yang Ibu sebut sebagai Roh Kudus. Itu yang saya minta. Sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tolong tanya roh yang ada dalam diri Ibu, apakah ada Tuhan yang dibentuk setelah itu kemudian? Setelah Tuhan menyatakan diri dalam Yesaya 43 nomor 10, masihkah ada Tuhan yang akan dibentuk menjadi manusia misalnya? Sebenarnya itu di Yesaya itu banyak menjelaskan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ayat yang tadi dimaksudkan
Merin, tolong bawa Mama Alkitab dulu. Merin. Jadi ayat yang dimaksudkan ini saya masih belum bisa menjawab sebagai sebuah pertanyaan yang Anda tanya tidak bisa. Karena kehadiran Yesus disertai dengan nubuatan-nubuatan dari Allah itu sendiri. Jadi dengan satu ayat kita tidak bisa menyalahkan keberadaan Yesus. Itu salah, itu sebuah kesalahan. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa isi ayat firman tidak bisa dilogikakan. Allah tidak bisa dilogikakan. Ini contoh. Kalau gini Bu. Ibu mengatakan Allah tidak bisa dilogikakan. Tetapi secara terbalik, Ibu melogikakan Tuhan datang, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disapi dan seterusnya, dibungkus kain kafan, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Ibu melogikakan Tuhan. Katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Saya tidak melogikakan, tapi itu adalah kebenaran yang saya yakini. Mohon maaf. Artinya Tuhan Itu Ibu kebenaran. bisa dilogikakan dengan perspektif kebenaran versi Ibu kan gitu. Bukan versi saya, versi Alkitab. Itu adalah kebenaran. Ya, kan kitab sendiri yang menyebut tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ini bahasa yang ini juga saya masih sangsi tujuannya apa. Saya harus buka Alkitab baru saya bisa menjelaskan tujuannya. Roh yang Anda sebut kudus nggak bisa membantu Anda sekarang atau gimana? Itu yang tadi saya sampaikan. Roh Kudus itu tidak seperti yang Anda pikir. Karena Lalu? ketika hidup saya kalau biasa-biasa, saya punya pemahaman juga terbatas. Ketika hidup rohani saya bagus, atau saya ada persiapan untuk topik ini, pasti saya dapat pimpinan. Dan topik ini sebenarnya bagus. Sebenarnya Jadi Roh bagus, Kudus dan saya harus ini persiapkan. Mohon maaf, itu harus dipersiapkan. Dan kita minta pimpinan. Seperti kita kalau menyampaikan khotbah. Kita persiapan minta hikmat Tuhan. Kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat dengan akal manusiawi kita. Karena setiap hari kan ya akal manusiawi kita yang normal yang bekerja. Jadi berarti ketika Roh Kudus kita yang merenungkan Anda setiap ayat, kita perlu minta Berarti Roh Kudus- pimpinan dan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus lagi. Berarti roh yang Anda anggap kudus ini bukan Tuhan ya Bu ya? Dia adalah Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Saya minta maaf. Tapi kenapa nggak bisa memberikan memberikan sesuatu apapun kepada Ibu selain Ibu harus belajar dulu? Itu kenapa? Allah itu satu. Namun mereka memiliki 3 fungsi. Roh Kudus dengan fungsinya, Yesus dengan fungsinya, Allah Bapa dengan fungsinya. Mereka adalah satu. Kok satu beda fungsi gimana maksudnya Bu? Yaitu, karena itu saya bilang Allah tidak dapat dilogikakan. Atau ini hanya akal-akalan? Sampai tidak bisa masuk logika? Boleh saudara dengan pendapat, saya tidak bisa menyalahkan, tapi inilah keyakinan dan pemahaman kami selaku orang Kristen. Dan sampai hari Karena kami pun mengalami Karena Yesus mengajarkan kepada non-Kristen, yaitu Yahudi, ya, bukan Kristen. Yesus mengajarkan kepada Yahudi, bukan Kristen, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Kok sekarang nggak bisa pakai akal? Ini maksudnya apa ini, Bu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan akal budimu ya ini. Artinya akal budi kita ini kita harus kasihi. Artinya kasihi dia dengan kan kita hidup di dunia. Itu artinya akal kita harus dipakai, Bu. Dipakai. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, akal harus dipakai. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu digunakan sebagai alat untuk mengenal Tuhan, Bu. Begitu. Segenap jiwa dan rohmu. Iya, tapi akalnya jangan dibuang. Ketika maksudnya ini kan kemanusiaan kita harus menghormati dia. Itu yang dimaksud. Ya, dan maksudnya gini loh. Ada rohnya di dalam diri kita. Kenapa konsep kita tetap bergantung kepada pimpinan roh. Kadang akal budi manusia. Ini dari tadi saya minta rohnya, tapi ternyata rohnya mohon maaf mungkin lagi istirahat atau gimana. Ketika ditanya kepada Ibu,
Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ibu mengatakan Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok ada bisa Tuhan dalam rupa manusia itu kayak mana? Sementara Tuhan sendiri mengangkat saksi tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia? Ini ilmu dari mana Ibu dapatkan? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Kamu tidak bisa melogikakan dia Tuhan yang kami sembah dengan akal Bukan pikiran saya, kamu Bu, yang bukan sederhana. saya. Ibu yang tidak bisa menarasikan Ibu ini dengan imani logika saja gitu. Tuhan Ibu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa. Akhir Ibu yang maksud tidak ibu bisa. ini Roh imani Kudusnya saja lagi tidur gitu. atau lagi lelah. Karena Iya, itu kalau dia. hanya pertanyaannya hanya bersifat mengetahui kesalahan, kekurangan, Yesus sendiri Oh, pada ini saat menguji. diadili, saya ingin Ini minta maaf. menguji konsep ibu ini konsep dusta pembodohan atau betulan. Saya Ternyata tidak pernah ujung-ujungnya apa? mempengaruhi. Untuk mempengaruhi orang dalam kebodohan itu tidak ada bagi kami. Kami hanya percaya sepenuhnya kepada Injil. Bahwa Yesus hadir di tengah dunia untuk menebus you dan saya dan seluruh manusia yang mau percaya dan siap Itu diselamatkan. ajaran siapa, Bu? Itu ajaran siapa lagi? Nebus-nebus Ini pakai ajaran darah Alkitab. manusia itu ajaran siapa, Bu? Jadi ini ajaran Alkitab. Kalau kamu mau percaya, kamu diselamatkan. Saya berdoa buat Anda semua agar diselamatkan. Berdoa kepada siapa? Saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara Iya. saya yang ada malam hari ini sedang Bukan kepada Yesus mengikuti berdoanya. acara diskusi ini. Semoga semua yang ada di dalam siaran ini bertobat dan diselamatkan, menerima Bagaimana Yesus sebagai caranya? Tuhan dan Bagaimana Yesus kemudian memberikan pengajaran kepada Bani Israel tentang keselamatan, Bu? Gimana? Kalau boleh tahu. Yesus Kristus dia mati untuk semua orang berdosa, dan itu Allah sudah sampaikan dalam Yohanes. Tadi saya ada katakan firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekarang Yesus Kristus sudah datang di tengah dunia. Tinggal setiap manusia apakah mau menerimanya atau menolak. Yang menerimanya diberikan hidup yang kekal. Menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat sebagai manusia. Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Agar dia diterima sebagai Tuhan. Akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan kehidupan. Barang siapa menerima aku, maka ia diselamatkan. Oke, menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan, terimalah aku sebagai Tuhan? Iya. Dalam Alkitab boleh buka semua ayat, kamu baca satu persatu. Oh, nggak bisa. Ibu harus minta ke Roh Kudus untuk menunjukkan. Ibu sampaikan, jangan suruh Roh Kudus ini makan gaji buta. Jangan suruh Roh Kudusnya itu jadi penonton. Biar saya jadi Roh Kudus deh, biar saya tunjukkan Ibu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa menerima dia sebagai Tuhan? Itu di mana tertulis? Itu, minta maaf, Alkitab tidak sependek Al-Quran ya. Jadi kami tidak hafal. Tapi itu adalah bukan Ibu. Gunanya Roh Kudus dalam diri Ibu. Yang saya tanya Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu ini. Ibu nggak salah, Roh Kudusnya yang Nggak kurang salah. bekerja. Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Makan gaji buta. Ini bukan masalah Roh Kudusnya ya, minta maaf. Terus? Kami kurang penyerahan diri, kehidupan kami dengan segala keterbatasan. Bentar lagi cuma Roh Kudus itu Roh Kudus lagi. Kudus. Saya tunjukkan kepada Ibu, saya wakilnya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka lari Roh Kudus. Roh Kudusnya ngambek. Tidak ada Yesus mengatakan terima aku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan ada. Makanya Dipikir enak gitu ya. Kudus tadi. Dipikir enak ngajarin ikan itu renang. Dipikir enak gitu ya. Di sini ahli kitab semua. Tapi masa dibilang makan gaji buta sih, Bang? Masa dibilang makan gaji buta? Lah iyalah. Kan katanya membimbing. Tadi di awal dikatakan Anda tidak akan bisa mengerti tentang isi kitab kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, yang itu.
di situ. Artinya pembeda Kristen dengan Islam katanya Kristen dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, kita usahakan untuk pembuktian ini bahwa di dalam dirinya betul-betul ada yang disebut Roh Kudus atau roh kotor, roh najis yang ngajarin nyembah manusia itu. Karena setahu saya yang sering mengajarkan Yesus itu Tuhan ya iblis Kudus. Roh Kudus tak berhasil. Oh lala, oh lala. Oh hola, oh holiba. Jangan begitu bang. Berat menghadapi kami ini karena kami paham Bible. Kalau hanya mau jualan kecap, oh bukan tempatnya di depan kami, bukan. Ya. belum Itu tahu baru level level master. Itu baru level belum juga masuk level 1. Kami sampai level 100, Begini, Bang begini, Martin. Bang. Kalau kita mau Iya, adu data begini. tanpa mata terbuka boleh. Iya. Nah, gimana tuh? Roh itu bisa dibedakan bang. Nah, kembali ke Ada roh. roh. Iya. Tadi rohnya Ada Yesus juga- ada roh. di mana? Roh yang ada dalam diri Yesus Ya. tadi kenapa? Kenapa dia takut, Bang? Itu kurang penjelasannya saja, pemahamannya tentang itu roh itu yang kurang. Iya. Ayo siapa yang mau ambil alih dulu? Aduh, lidah saya keluh. Oh, Brother Martin. Iya. Tadi tuh aku Iya, agak Bang. bingung di sini ya, Kak. Tadi kan katanya Iya. tadi berdoakan untuk kita diselamatkan. Alaikum Jubiriman, alaikum. Roti kehidupan juga. Apa kabar Ya, sekarang? selamat malam. Lelah dan tampan seperti biasa. Dulu nih, adekku nih Sidik ada nggak nih? Belum, Nggak ada belum. nih. Ya wes lah. Ya udah lanjutkan. Di tempatnya ini. Selamat malam Gurundang, sehat Gurundang. Lanjut. Ya. Sehat. Berdasarkan data saja bang. Bang, jangan lari dari. Rode Jubiriman ini Echo mute dulu. Nah, ini Brother Martin. Tadi kan ibu yang tadi yang santun dan baik hati tadi itu dia bilang berdoakan kita untuk selamat gitu. Memang yang bikin dosa pertama Ya, itu kita. Memang diwajibkan di setiap ajaran kami diwajibkan untuk mendoakan semua orang. Jangankan bapak, kepala negara saja, bupati, camat. Yang pertama Itu kali bikin wajib dosa kita. siapa? Emang kita yang pertama kali bikin dosa. Ya kalau bapak merasa tidak pernah bikin dosa ya nggak masalah. Loh, kita kan berdosa gara-gara siapa? Kan gitu kalau di Kristen kan? Gara-gara siapa kita berdosa? Ya awalnya kan dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah itu ya selamatkan Adam lah duluan. Kalau udah terbukti baru selamatkan kita. Ya, mind blowing. Itu Mind blowing. Nah, kita tidak ada urusan tentang keselamatan bang. Keselamatan itu urusan Allah. Begitu. Kalau Allah mau cerita, kalau bapak mau cari tahu, baca di roh Allah dan roh antikristus. Ada dua roh di situ. Kayak Ada dua. Warnanya apa kalau roh Allah? lah, nggak tahu warna apa lah. Katanya Abang beda. yang mengerti apa? Ya, lihat di data, kita ngomongkan berdasarkan data di 1 Yohanes 3 itu. Nah, 1 Yohanes Ayat 3. Ini yang ngomong Yesus ya. Ya, 1 Yohanes 3 yang ngomong Yesus. iya. Oh, kirain Yohanes. Oke. Yesus ngomong apa di 1 Yohanes Iya 3? di Yohanes, di Injil Yohanes. Nah, yang 1 ngomong Yesus ayat. atau siapa? Itu roh Allah. Ini bicara Roh tentang Allah yang ngomong. Di 1 Yohanes 3 yang ngomong siapa? Di sana. Yesus. Yesus yang ngomong di 1 Yohanes. Sip. Iya. Nah, apa Iya. Yesus ngomong apa di 1 Yohanes? Demikian. Iya, ini ya, dua ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang kepada manusia berasal dari Allah. Ya, Sebagai Bang? manusia itu. Iya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ya ini saya tidak tahu lagi siapa lagi yang tidak mengaku Yesus. Tidak mengaku Tidak Yesus sebagai apa? dari Allah. Sebagai manusia baik, sebagai apa? Biarkan saya baca. Nah, Boleh, itulah. silakan. Oke, Cakep, ayat baca lah, kedua. Sebab jika kita dituduh olehnya. Ini ayat 19 ya, Bung ya.
Saudara. 1 Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 3. Ini yang ngomong kan Yesus ya, jubir iman ya. Iya, Ya. iya, Sip. yang ngomong Yesus. Ah, sip. Kita berdasarkan data saja, 1 Bang. Jangan kita Yohanes lari yang dari- ngomong Yesus. Oke, sip. Gas. Ini pertama Yohanes 1. Ya kan menurut Yohanes. Pertama Yohanes 3. Pertama Yohanes 3 ya, Pak ya. Ayat berapa, Pak? Itu kan Injil yang dikatakan Iya, Yohanes. iya, maksudnya ayat berapa? Ayat berapa? Iya. 1 Yohanes 3 berapa? 2. Tadi itu 1 Yohanes 4 nomor 2 kali. 4 Oh, 1 Yohanes ayat 2. 4. Nah, dikoreksi Setiap- Islam. Gimana? Setiap orang yang tidak mengaku Mhm. Yesus yang datang sebagai manusia. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Ah, ini Yesus ngomong begini ya. Jadi Yesus tuh Ayat ngomong, keempat nih ya, Pak. Ayat keempat nih ya, Pak. oh 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oh, gitu. Yesus ngomong ini ya. Mar? Tuh, Martin dibawa ke sini Yohanes. Yohanes. Ini Yohanes yang ngomong. Aja nggak mau Yohanes. Yohanes. Pengen Yesus yang ngomong. Ada nggak? Injil Yohanes. Ah, boleh. Injil Yohanes di mana Yesus ngomong roh itu ada beda-beda. Ah, terdiam lagi. Ganti pemain. Ayo masuk roti kehidupan atau jubir iman. Ciri-ciri orang yang dalam dirinya ada roh Allah itu telanjang. Ya, selamat malam. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24. Nah, ini baru data 1 Samuel. Pak Jubir noise loh Pak Jubir. Coba 1 Samuel. Enggak, Pak. Saya matiin kok mic-nya dari tadi. Bukan saya tuh, Pak. 1 Samuel 19:22 ya. 23, 24. 1 Samuel Boleh 19. dari 22 boleh. Oh. Bukan begitu, Pak Sugi. Itu ada. Nggak usah sampai di Samuel terlalu jauh. Kita yang dekat Nanti aja. gini bos, nanti Oke. gini pembuktiannya apakah itu roh Allah atau bukan. Karena di Iya. dalam 1 Korintus 12 ayat 3 hanya orang yang ada Roh Kudus ya kan yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28, nah yang merasuki orang itu roh apa itu sehingga roh itu mengaku Yesus Tuhan. Orang itu telanjang dia. Coba dibaca itu. Di Lukas 8 ayat 28 itu Coba orang itu bentar, Ustaz telanjang. Bentar Ustaz Sugi. Hari Ya. ini hari apa ya? Di bawah tumben banyak hotel minta naik. Oh ya udah bagus. Satu pertanyaan satu aja. Sarenda 015 Muslim atau Kristen? Kristen dia Kristen. Mute-nya silahkan. Kita mau mencari nih, benarkah Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan? Kan gitu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang ada Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28 ada orang yang kerasukan roh. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Dia posisinya telanjang. Apakah ini Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, orang yang kerasukan roh itu dia telanjang, maka bisa dipastikan itu roh Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24, orang yang kerasukan roh Allah di sini telanjang. Sama seperti ciri-cirinya dengan Lukas 8 ayat 28. Gimana Bang Gores? Coba saya bayar. Pertama Samuel berapa, Pak? Pertama Samuel berapa? 1 Samuel 19, 23, 24. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalaman
Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, ini ada orang yang kepenuhan Roh Allah telanjang. Dalam Mumtaz. Lukas 8 ayat 28, Datanya Mumtaz, orang Pak yang- Sugi. Barakallah. Gua pakai ini. Bagus. Orang yang kepenuhan roh di dalam Lukas 8 ayat 28 juga telanjang. Ciri-cirinya sama. Satu, yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus Tuhan. Lukas 8 ayat 28, roh itu mengakui Yesus itu Tuhan. Apakah roh Allah sama dengan roh iblis yang di Lukas 8:28? Karena hanya roh Allah yang mampu mengakui Yesus Tuhan, sementara iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama? Bagus. Itu di Samuel itu, Pak. Yang telanjang itu siapa, Pak? Yang telanjang Saul. Saul. Raja pertamanya Israel. Sekarang saya langsung cek. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Yang telanjang di situ berapa orang? Saul. Satu orang. Kok cuma satu, Pak? Ya coba, lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot. Ia itu satu atau banyak? Bapak tahu Lalu ia nggak, pergi ke sana, ke Nayot, dekat Rama. Dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Siapa ini? Iya, ini ya dia doang. Satu Dia orang di satu. situ. Bapak tahu enggak di Nayot dan Rama itu tempat siapa? Bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kepenuhan roh Allah ini loh kok telanjang. Kok Berarti sama dengan Lukas 8 ayat 28. Jangan Bukan dilarikan kemana-mana dong. Bapak tidak mengerti. Bapak hanya melihat orang yang telanjang saja. Bapak tidak mengerti di Rama dan Nayot itu ada siapa. Ada Samuel. Terus siapa Itu lagi? ditanyain loh. Nggak penting. Terus siapa lagi? Bapak tidak mengerti. Coba Kenapa? kalau mengerti, coba bikin kita mengerti coba. Kenapa ketika hinggap roh Allah dia telanjang-telanjang? Jadi begini, Pak. Di Nayot dan Rama itu adalah kumpulan para nabi. Dan pada saat itu semua orang kepenuhan. Kok cuman Samuel sendiri yang telanjang? Kok nabi-nabi yang lain tidak telanjang? Nah, itu Di mana semua orang kepenuhan di ayat berapa? nabi-nabi di sana itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Iya, di Ya, mana? Di nabi. situ ada banyak orang kepenuhan roh Allah itu di mana di ayat berapa? Bapak baca aja di situ di ayat sebelumnya dan setelahnya. Nayot dan Rama itu adalah tempat para nabi. Di sana mereka itu nabi-nabi itu adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Allah. Ya. Kalau Bapak memahami kenapa Saul pergi ke sana, dia sedang mengejar Daud, memburu Daud untuk membunuh Daud. Dan kalau Bapak belajar cerita Daud dan Saul, Saul itu adalah orang yang dulunya diurapi Tuhan, yang memiliki roh Allah, tetapi kemudian roh Allah undur daripadanya. Ketika roh Allah undur daripadanya, maka ada roh lain yang masuk karena dia memiliki iri hati, dengki dengan Daud. Jadi yang ada di dalam dirinya bukan lagi roh Allah. Berarti bohong ayat 23 ini, Bang. Iya, ini dihapus aja kayaknya, salah Bohong ketik ayat 23 ini. Di Makanya ayat 23 sangat jelas dikatakan, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Kok katamu bukan roh Allah? Ya.
Nah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang seharian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata,